Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti diskusi online pada hari Sabtu tentang kebijakan pemerintah akan pajak UMKM pada masa COVID-19 ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh audiens. Banyak sekali pertanyaan yang diberikan dan saya akan menjawab pertanyaan sebagian besar yang diberikan oleh audiens ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap Indonesia khususnya ya. Tidak hanya dari segi kesehatan, dampak tersebut juga mempengaruhi dari segi perekonomian. Bisa dikatakan bahwasannya dampak dari COVID-19 ini berpengaruh terhadap perekonomian lebih parah dibandingkan pada masa krisis tahun 1998 dan juga krisis di tahun 2008. Pada masa-masa krisis tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya di dalam sejarah industri atau pelaku usaha yang paling bisa bertahan adalah UMKM. Nah, di Indonesia sendiri UMKM itu sangat banyak sekali pada masa itu. Kenapa mereka bisa bertahan? Di mana dana yang mereka dapatkan itu banyak dari dana sendiri, tidak dari dana luar negeri atau pinjaman luar negeri. Nah, dengan adanya COVID-19 ini pastinya para pengusaha atau wirausaha sangat merasakan dampaknya ya. Nah, untuk menjalankan perekonomian ini, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan seperti yang kemarin kita diskusikan, dengan adanya kebijakan seperti insentif bagi para pelaku usaha. Nah, dengan adanya insentif ini, apa sih tujuannya? Tujuan pemerintah mengeluarkan insentif-insentif yang sudah ada itu untuk mendukung perekonomian di Indonesia, mulai dari Perpu nomor 1 PMK 28 sampai dengan PMK nomor 44. Nah, insentif-insentif ini tujuannya adalah untuk mengurangi dampak ekonomi bagi para pengusaha maupun warga Indonesia. Contohnya insentif di PPh nomor 21, PPh 21. Maka pegawai memperoleh adanya tambahan income dari PPh 21 yang selama ini dipotong oleh perusahaan, sehingga daya beli masyarakat akan terus berjalan ya. Kemudian untuk pengusaha sendiri, seperti kemarin narasumber kita Mas Steven ya. Mas Steven itu melaksanakan atau dia menerapkan pembayaran pajak sesuai dengan PPh 25. Nah, ketika adanya kebijakan insentif ini di mana dia bisa mendapatkan insentif sampai dengan 30%, maka diharapkan semua perekonomian ini memberikan kelonggaran cash flow bagi perusahaan di tengah pandemi ini. Kalau dari kita melihat contohnya kemarin, Mas Steven tetap menjalankan atau membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di sebelumnya, tidak memanfaatkan insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, apakah dengan adanya pandemi ini penerimaan pajak itu turun? Tentu sangat turun sekali ya. Nah, tapi pemerintah sudah mempertimbangkan dengan adanya pemberian insentif-insentif ini ya, maka perekonomian dan cash flow dari sebuah perusahaan itu akan tetap berjalan. Kalau pemerintah tidak mengeluarkan atau tidak memberikan kebijakan berupa insentif ini, maka takutnya perekonomian Indonesia akan tidak berjalan, maka hal tersebut akan semakin memperburuk perekonomian di Indonesia. Makanya kalau kita bisa membaca di beberapa kebijakan yang diberikan pemerintah seperti Perpu nomor 1 atau PMK tadi yang sudah saya sebutkan, maka di situ kalau kita bisa melihat apa sih dasar penimbang pemerintah melakukan kebijakan atau pemberian insentif dari pajak tersebut. Nah, untuk selanjutnya, apakah setiap bulannya kita perlu melakukan pelaporan pajak? Ya, tetap kita perlu melakukan pelaporan pajak. Hanya saja kemarin untuk laporan tahunan SPT itu kita bisa lebih leluasa, kita diberikan kelonggaran waktu di masa pandemi ini. Untuk
kebijakan pemerintah, atau mungkin kalau kita mau belajar pajak, bagaimana cara perhitungannya, bagaimana cara penggunaan aplikasi pelaporannya, apakah perlu datang ke KPP atau ke DJP. Sebenarnya tidak perlu, hanya saja tergantung kita sendiri sih, kebutuhan kita bagaimana untuk belajar pajak, untuk belajar untuk melaporkan pajak. Sekarang DJP itu sudah bekerja sama dengan beberapa universitas untuk melakukan sosialisasi tentang pajak, membantu masyarakat yang kesulitan menghitung pajak, dan membantu masyarakat untuk yang kesulitan untuk lapor pajak. Seperti halnya Tax Center Dewantara ini. Tax Center Dewantara ini dibentuk oleh DJP ya, untuk membantu masyarakat yang kesulitan tentang pajak, pengetahuan tentang pajak. Selain kita bisa belajar secara online melalui YouTube, maka kita bisa juga untuk datang di beberapa tax center. Beberapa wilayah sudah dibentuk tax center, jadi saya harapkan nanti ke depannya kalaupun ada masalah tentang pajak yang tidak diketahui tentang pajak, silakan dia datang ke beberapa kantor tax center yang sudah ditunjuk oleh DJP. Nah, mungkin ada beberapa teman yang kurang yakin dengan adanya tax center, silakan juga bisa datang ke KPP ya, sebelum datang ke DJP. Untuk selanjutnya saya akan membacakan pemenang pertanyaan terbaik. Yang pertama adalah dari Karisa Rahmania, yaitu STKIP PGRI Jombang. Kemudian Yayang Febrianto dari Universitas Brawijaya, kemudian Anissa Nurrahmawati dari STIE PGRI Dewantara, dan kemudian dari RM Syukuri Adikusuma dari Akpelni, kemudian Raju Sri Subiakto dari PT Palosari Unggul Jaya. Untuk 5 orang tersebut saya berikan selamat karena sudah sangat memberikan partisipasi yang sangat baik, pertanyaan yang sangat baik. Untuk yang lainnya nantinya jangan berkecil hati karena akan ada sertifikat yang akan diberikan. Selanjutnya untuk kegiatan tax center ini kami akan terus memberikan beberapa konten YouTube tentang cara perhitungan pajak, atau teori-teori tentang pajak, atau tentang sosialisasi pajak. Untuk itu jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube kita. Terima kasih atas partisipasinya untuk kegiatan kali ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.